Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wal talabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'in wa kulli shaykhin wa mu'allimin wa musannifin wa khususan ila alim alama syaikhul mursyid Mufti Jamaluddin Syekh Syekh Al-Jilil Syekh Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kataba wa yantabu amidin wa dahara dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kita sudah sama-sama membicarakan perkara yang berhubungan tentang memandikan mayit. Adapun pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan lagi perkara yang berhubungan pasal pada menyatakan kafan atau mengkafani. Bermula wajib keadaan kafan itu daripada kain yang harus memakai dia, artinya kain yang boleh dia pakai pada ketika hidupnya. Nah, jadi kain apa saja ketika hidup yang boleh dipakai, maka boleh dia gunakan untuk kain kafan. Maka boleh bagi perempuan dan kanak-kanak dikafani ia dengan kain sutra, perempuan dan anak-anak, dan yang berwarna-warna kesumbat dan kumkuma. Nah, tetapi hal yang demikian tersebut makruh hukumnya bagi perempuan dan kanak-kanak. Dan tiada boleh
bagi laki-laki dan unsa yang balik dikafani dengan yang demikian itu, artinya dengan kain sutra. Nah, kenapa? Karena tiada boleh memakai dia pada ketika hidupnya. Nah, maka kada bolehlah bagi laki-laki. Dan tiada memadai kafan yang kelihatan warna kulit. Nah, artinya kainnya itu tipis benar. Nah, kada memadai. Nah, tetapi ada yang lain maksudnya. Nah, kain itu masih ada yang lain yang masih dapat, yang tidak terawang. Nah, dan tiada memadai dilumur mayit itu dengan lumpur. Nah, serta ada yang lainnya jikalau rumput sekalipun. Dan tiada boleh mengkafan dengan kain yang kena najis. Nah, yang tiada dimaafkanlah jika ada kain suci yang lain daripada sutra dan yang warna kesumba dan kungkuma dan lain sebagainya. Nah, adapun kain sutra yang suci atau yang lain sebagainya, maka didahulukan daripadanya kain yang kena najis. Nah, dan jika tiada diperoleh kain, maka wajib dikafan dengan seumpama belulang atau tikar, dan jika tiada diperoleh yang demikian itu, maka terakhir hanya dilumuri pakai lumpur. Nah, tapi wah ini kada ada lagi pak lah kain bilang berhemburan, saking banyaknya kain yang ada tuh jadi kain lap lah. Nah, itulah bahasa kasar, saking banyaknya kain. Nah, tapi kita tahu pak lah di akhir zaman kena kada tahu pulang kita. Kalau kuai kena kain nih bilang boleh katakan sangat langka, kada tahu pak lah boleh. Nah, gitu. Tapi kalau lumpur itu adalah jalan terakhir. Kalau masih ada tikar lah, nah, atau seumpama belulang, maka pakai itu dulu. Bermula sekurang-kurang kapan yang wajib bagi laki-laki dan perempuan. Nah, siapa paling kurangnya? Nah, paling kurangnya kain kapan itu Bapak Ibu sekalian lah sehelai kain selambar, nah, yang menutupi sekalian badannya. Nah, jadi sekurang-kurang itu salah helai. Nah, kada apa-apa lah, yang penting tertutup semuanya. Tetapi sunatnya Bapak Ibu sekalian, nah, bagi laki-laki itu 3 lapis. Nah, jadi laki-laki itu 3 lapis sunatnya. Nah, 3 lapis kain kapan. Nah, yang menutupi, nah, tiap-tiap lapis itu akan sekalian tubuhnya. Nah, dari karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikapani dengan tiada lapis, dengan 3 lapis. Nah, tiada dalamnya baju dan surban. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itulah dikapan dengan 3 lapis kain putih, tidak berjahit, tidak ada komis dan tidak ada surban. Nah, itu bagi laki-laki lah. Yang abdalnya kain kapan tunggal 3 lapis. Nah, dan boleh dengan tiada makruh, artinya lah boleh dan lagi tidak makruh lah mengkafankan laki-laki itu dengan 5 lapis. Nah, kada makruh kada lah, nah, boleh, nah, yaitu baju, nah, surban dan 3 lapis pemais di luarnya. Nah, lah berarti baju dengan surban. Nah, baju itu biasanya baju komis, kada baju komis, baju gamis lah, nah, yang berlubang itu. Nah, tapi kada bertangan, kada bajunya pak lah bola. Nah, jadi kada berjahit kada juga. Nah, kada berjahit kada. Nah, ini biasa lah gamis itu pak lah. Nah, biasanya seperti ini. Nah, ini baju, nah dilubangi sininya lah. Nah, lubangi, nah seperti ini. Nah, jadi karena pas memorok tuh diporok di sini aja lagi pak lah. Nah, di lubang situ. Nah, seperti itu. Nah,
Anyar disurbani. Nah, boleh juga disurbani lah. Nah, disurbani. Dan 3 lapis pemais di luarnya. Dari karena Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi mengkafan anaknya dengan 5 lapis. Nah, itu. Karena lah Umar telah mengkafan anaknya dengan 5 lapis kain komis dan sorban dan 3 lapis kain. Dan sunat bagi perempuan dan bancir, 5 lapis kafan. Nah, bagi perempuan, nah, bagi perempuan pertama lah tapihnya dahulu. Nah, tapihnya lah, tapih biasa ya, tapih bepulon aja lah. Nah, bepulon. Nah, kedua bajunya, nah, bajunya lah. Ketiga tudung kepalanya, yaitu talakongnya bisa lah. Talakongnya buat sembahyang kadang kebanyakan orang bawa lah. Nah, makanya kadang talakongnya ada yang diperlukan ketika wafatnya lah dikawankan lawan kain kapan itu. Nah, kenapa? Karena ada yang mengatakan itu nantinya akan menjadi saksi untuk dirinya yang telah mendirikan sholat. Nah, itu gunanya lah. Nah, gunanya. Kalau kadang orang lah kain ihram, kadang lah bola. Nah, kain ihram. Nah, keempat dan kelima, nah 2 lapis kapan di luarnya. Nah, jadi cara menyusunnya Pak lah, kain kapan boleh 2 lapis itu beginilah. Nah, mbah tuh hanyar pulang talakongnya lah, tudung kepalanya itu lah. Nah, mbah tuh bajunya, nah tapihnya. Nah, jadi nyusunnya itulah, jadi tapih paling atas, di bawah tapih hanyar bajunya. Nah, bajunya itu bisa aja dibuat seperti baju kamis kayak laki-laki lah. Nah, setelah itu baru tudungnya. Nah, tudungnya itu, tudung kepala itu jilbabnya itu lah. Nah, atau telakongnya. Nah, keempat, kelima hanyar di bawah sekali itu. Nah, hanyar kain kapannya. Cara menyusunnya lah. Nah, susun aja langsung. Ada apa-apa ada. Nah, itu. Dari karena anak Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Kulsum, nah, dikapan ia dengan 5 lapis. Nah, jadi anak Nabi itu dikapan dengan 5 lapis. Nah, bahwa Ummu Atiyah tatkala memandikan Ummu Kulsum anak Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, bahwa pada waktu itu Rasulullah duduk di muka pintu menyuruhkan sarung, nah, menyerahkan sarung dan selendang dan tutup kepala, nah, dan lihat kemudian 1 kain lagi 5 lapis. Nah, artinya jumlahnya 5 lapis. Nah, dan boleh dengan tiada makruh mengkapan perempuan dengan 3 lapis. Artinya perempuan itu boleh 2, 3 lapis. Kalau kuai kainnya ke dada, lah jangan dipaksakan Pak lah, boleh. Mendasar ke dada biayanya jangan dipaksakan. Jangan sampai berhutang gara-gara kain kapan lah, kasihan mayit Pak lah, boleh. Dan makruh melebihi kapan laki-laki daripada 5 lapis. Jadi makruh lah melebihi daripada 5 lapis. Dan kata setengah ulama ada yang mengatakan sampai haram melebihi daripada 5 lapis. Nah, dan sunat keadaan kapan itu putih. Dan yang terafdal daripada kain yang baru. Dan kain kapas terafdal daripada lainnya. Dan sunat lah mengukup kapan dengan gaharu. Artinya lah kain kapan itulah dihidupi garu. Nah, dianukan asapnya ke kain kapan itu. Nah, asap kain kapan itu. Nah, mengukup itu tuh nama asapi dengan asap gaharu itu kain kapan tadi. Kemudian maka dihamparkan selapis kapan yang terbaik, lagi panjang dan lebar
maka dihamparkan di atasnya cendana yang bercampur kapur barus. Secampur, nah dihampuri cendana lah, sekian kapan tadi dengan kapur barus. Nah kemudian maka dihamparkan di atas selapis yang kedua, maka dihamburkan pula cendana di atasnya yang bercampur kapur barus. Nah sama pulang lah. Kemudian maka dihamparkan pula lapis yang ketiga di atas, serta dihamparkan di atasnya cendana yang bercampur kapur barus supaya jangan segera buruk mayit tadi. Nah jadilah yang maulah lambat buruk itu tuh kayak cendana dan kapur barus tadi. Berbahasa itu fungsinya tuh kurang lebih kayak formalin, apalah ulah, nah kayak formalin. Kemudian maka dihantarkan mayit dengan perlahan-lahan di atas lapis yang ketiga pada bertelentang. Kemudian maka dilikat kapas pada segala lubang mayit. Nah dilikap itu tempelkanlah, diletakkan, seperti diletakkan di dua mata dan hidung, mulutnya dan duburnya, dan tiap-tiap anggota sujud. Lah mana berarti muha, tangan, lutut, dan kaki. Nah, kemudian daripada melikapkan kapas pada duburnya, hendaklah dibarut kedua pipi buritnya, dan hendaklah kapas atas sudah busar serta campur dengan kapur barus lah. Nah, jadi artinya lah bisa aja kadang orang diulah Pak lah, diulah kayak apa ngaran cawat itulah. Nah, cawatnya itu direbit kayak ini nah. Diulah kayak model pempes tuh Pak lah. Mau direbit. Amun yang biasa maulah tuh paham aja lah. Ada mau direbitnya kertas ada. Pokoknya direbit Pak lah, direbit. Nah, karena talinya itu jangan langsung diputus, sekira hingkat dijarat lah, dijarat itu. Kada mau ditarik tisunya kertas ada. Dan makruh lah memasukkan kapas ke dalam batinnya. Ada boleh masukkan langsung dubur, masukkan kapas ke dalamnya. Nah, melainkan karena sebab penyakit lah atau sebab darurat kada apa lah, misalnya lah najis yang kada mau lagi keluar terus lah. Jadi paksa ditambal lah, ditambal supaya nah hingkat kita menyelesaikan kewajiban kita. Lah. Kemudian maka dilipat ke atasnya. Kapan maka disusupkan sebelah kiri lapis kapan yang bertemu dengan mayit kepada pihak kanannya, dan sebelah kanannya dilipat ke kirinya. Nah demikianlah dikerjakan pada lapis yang kedua dan yang ketiga. Maka diikat segala kapan hingga datang ke dalam kubur, maka diuraikan ikatannya. Nah, sampai masuk ke badan dimasukkan, dibukai lagi ikatannya. Nah, syahdan, yang wajib mengkafan mayit itu barang siapa yang wajib memberi nafkah pada ketika hidupnya, itu yang baiknya lah. Nah, yang baiknya maka wajib atas suaminya mengkafan istrinya yang tiada durhaka dan yang kecil, sama ada istrinya itu belum ditalak atau sudah ditalaknya dengan talak raj'i atau talak bain, itu pun jika ada ia hamil. Dan demikian lagi lah wajib atas suami mengkafan khadam istrinya, tetapi wajib atas bapak lah mengkafan anaknya yang besar, dan lagi wajib tuannya mengkafan hambanya yang mukatab, dan jika tiada wajib nafkah keduanya sekalipun, dan tiada wajib atas anak mengkafan istrinya, istri bapaknya, dan jika wajib akan dia nafkah pada ketika hidupnya.
syahdan, tiada wajib mengkafan orang lain melainkan selapis jua. Nah, jadi apabila dikafan dengan harta baitul mal atau harta wakaf, nah maka adalah satu lapis kapan jua yang wajibnya. Nah, ini ibarat bahasa disediakan. Nah, tapi di sini kan biasanya persatuan, berarti memang hak untuk mayit itu bagi yang mengikuti persatuan tersebut. Jadi cukupkan semuanya yang terbaik. Nah, mudah-mudahan Allah dapat kita cermati dan dapat kita terapkan dalam ketetapan seharusnya ketika kita menghadapi yang demikian tersebut. Nah, tapi insya Allah wilayah kita Pak Lahmula masih banyak yang paham tentang yang demikian tersebut. Nah, selanjutnya, ini satu pasal pada menyatakan segala rukun sembahyang mayit dan sesuatu yang ta'alluq dengan dia. Bermula rukun sembahyang mayit itu ada 7 perkara. Nah, jadi rukun sembahyang mayit itu ada 7 Pak Lahmula. Rukun yang pertama niat. Nah, seperti sembahyang lainnya juga maka wajiblah menyertakan niat itu dengan takbir yang pertama. Lalu yang kedua rukunnya adalah takbir dan wajib meniatkan fardu. Dan jika tiada disebutkan fardu kifayah sekalipun, cukuplah dengan dia atas makmum berniat mengikut imam. Cukup adalah. Dan rukun yang ketiga yaitu adalah qiyam, artinya berdiri. Bagi yang puasa berdiri, sembahyang 5 waktu. Dan rukun yang keempat membaca Fatihah kemudian daripada takbir yang pertama, artinya selimbah takbir pertama baca Fatihah, takbiratul ihram itu. Rukun yang kelima membaca sholawat atas Nabi, atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada setelah takbir yang kedua. Nah, sekurang-kurang sholawat itu Pak Lahmula Allahumma sholli ala Muhammad, itu sekurang-kurangnya. Dan yang sempurnanya adalah seperti sholawat di dalam tahiyat akhir di dalam sembahyang. Dan rukun yang keenam membaca doa bagi mayit dengan ditentukan dengan dia, kemudian daripada takbir yang ketiga, yaitu sekurang-kurangnya Allahumma ghfir lahu atau Allahumma arhamhu. Tapi kita biasa tamu itu Pak Lahmula Allahumma ghfir lahu, atau lain sebagainya itu. Dan rukun yang ketujuh salam. Rukun yang ketujuh salam seperti salam sembahyang 5 waktu, kemudian daripada takbir yang keempat. Takbir yang keempat boleh salam langsung, karena doa pada takbir yang keempat itu hanyalah sunnah. Dan sunat mengangkatkan kedua tangan pada tiap-tiap 4 takbir dan menghantarkan dia antara tiap-tiap 2 takbir di bawah dadanya. Dan sunat membaca a'udzubillah dahulu daripada Fatihah, dan sunat membaca wajjahtu. Nah, di dalam kitab inilah, dalam kitab Perukunan Besar Jamaluddin ini. Ini lafaz niat menyembahyangkan mayit laki-laki yang tuha. Ini bunyi lafaz niatnya beda-beda nih Pak Lahmula. Kalau di dalam kitab ini, bunyi lafaz niatnya usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhan lillahi ta'ala. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin
fardan lillahi ta'ala. Aku sembahyang atas mayit laki-laki ini 4 takbir fardu karena Allah Ta'ala. Adapun kalau seorang perempuan yang tua, nah, usolli ala hadhil mayyitati 4 takbiratin fardan lillahi ta'ala. Aku sembahyang atas mayit perempuan ini 4 takbir karena Allah Ta'ala. Dan adapun kalau menyembahyangkan anak laki-laki, lah lepas niatnya usolli ala hadzal mayyitit tifli. Nah, bertambah tifli lah boleh mayyitit tifli 4 takbiratin fardan lillahi ta'ala sahaja. Atau aku sembahyang atas seorang mayit anak laki-laki karena Allah Ta'ala 4 takbir karena Allah Ta'ala. Nah, kalau anak-anak perempuan usolli ala hazihil mayyitatit tiflati. Nah, mayyitatit tiflati 4 takbiratin fardan lillahi ta'ala. Aku sembahyang atas seorang mayit kanak-kanak perempuan 4 takbir karena Allah Ta'ala. Nah, seperti itu lepas niatnya. Nah, ini misal Pak lah, kita bertamu nyembahyangkannya ada 2 jenazah. Nah, maka itu sekali aja Pak lah, boleh enggak tay? Nah, namun kita di sini boleh dikatakan sangat jarang lah menyembahyangkan satu tempat itu bisa sampai 2, 3 atau 4. Nah, tapi kalau daerah lain Pak lah kadihiran ada kayak daerah Martapura tuh Pak lah, mun 2, 3 tuh pasaran Pak lah. Nah, pasaran lah karap aja pokoknya dalam seminggu tuh ada aja. Nah, sampai 2, 3 kadang yang disum bayangkan, apalagi lah kayak di Makkah Madinah itu sudahnya ya lah. Nah, itu. Jadi kalau misalnya 2 kayak apa niatnya? Nah, kalau 2 yang disembahyangkan, nah, usolli ala hazainil mayyitaini 4 takbiratin lillahi ta'ala. Usolli ala hazaini mayyitaini 4 takbiratin fardan lillahi ta'ala. Aku sembahyang atas 2 orang mayit ini 4 rakaat karena 4 takbir karena Allah Ta'ala. Nah, lalu misalnya lebih pada 2, nah berarti 3 misalnya atau lebih. Nah, orangnya 3 atau banyak lagi pada 3, kayak apa? Niat lapas niatnya. Nah, maka lapas niatnya adalah usolli ala hazihil mauta. Nah, usolli ala hazihil mauta 4 takbiratin fardan lillahi ta'ala. Aku sembahyang atas sekalian mayit ini 4 takbir, nah, karena Allah Ta'ala, fardu karena Allah Ta'ala. Jadi ala hazihil mauta, nah, dijamakkan langsung, nah, seperti demikian. Nah, mudah-mudahan Pak lah kada tahu pangken ada tetamu di wilayah mana kaberaun Pak lah bola tetamu nah 4 aja, nah 4 aja. Nah, dan lagi setelah selesai, nah daripada takbiratul ihram tersebut, nah maka sampai 1, 2, 3, 4 salam. Nah, ini ada disusunkan. Nah, setelah selesai daripada takbiratul ihram yang pertama, maka membaca Al-Fatihah. Nah, baca Fatihah lah dari ta'awuz, bismillah sampai akhir. Nah, lalu kemudian daripada takbir yang kedua, nah maka membaca sholawat. Nah, sholawat seperti di dalam tahiyat akhir, sekurang-kurangnya Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kemudian pada takbir yang ketiga, nah maka membaca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, itu sekurang-kurangnya. Yang panjang bisa menyambung wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu
بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. Nah, kalau laki-laki hu, kalau perempuan yang hu itu diganti ha. Nah, dalam risalah amaliyah insyaallah ada aja Pak lah, ada yang panjang. Nah, sekurang-kurangnya setidaknya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, lalu pada takbir yang keempat, nah setelah itu kebiasaannya kita membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina nasabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ada juga pahala yang bertambah sedikit di antara bacaan Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu waghfir lana wa lahu rabbana ighfir lana. Nah, bertambah itu pahala boleh, tapi silahkan yang mana yang biasa aja. Nah, karena pas anu menambahi kalau kok terpuntal-puntal ngalih pulang. Nah, jadi yang biasa hafal aja. Nah, kalau gitu. Nah, jadi kalau ditambah waghfir lana wa lahu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah, pas itu baru salam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau salam salat jenazah itu sampai assalamualaikum warahmatullah. Nah, di situ. Kalau salam salat yang wajibnya assalamualaikum. Nah, boleh keluar daripada perbuatan sembahyang tersebut. Nah, itulah caranya. Nah, insyaallah lah bisa aja seberataan. Ini ulang-ulang kaji nera kita Pak lah. Nah, setelah itu, salam. Nah, setelah salam, baru kemudian membaca doa. Nah, doanya macam-macam aja Pak lah. Kalau di dalam kitab ini, doa setelah sholat jenazah itu, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada seperti demikian. Nah, ini suatu faedah. Diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sanad hadis ini falah tidak ditemukan nabinya lah oleh ulama. Nah, maka hukum hadis ini dhaif jadinya Pak lah boleh, akan tetapi boleh diamalkan untuk fadhailul amal lah. Nazahatul majalis. Bahwasanya di situ ada disebutkan ada mayit sangat dahsyat dengan bersedekah.
hendaklah salat sunnah 2 rakaat setelah Al-Fatihah, yaitu Allahu Ahad 11 kali. Begitu baca doa, nah membaca tersebut untuk si mayit. Hadhihi shalah wa ta'ala. Nah, baru kita sebut namanya. Alaihi wasallam lah dalam kubur seperti orang tenggelam di dalam air. Nah, yang meminta pertolongan atau bantuan kepada anaknya atau saudaranya maupun sahabatnya. Nah, maka apabila ia mendapatkan pertolongan atau bantuan adalah lebih baik dari dunia dan isi dunia lah. Tapi hadis ini lah adalah daripada riwayat Aidailami, tetapi hadis ini dhaif juga Pak lah. Tapi kada salah juga kita hendak mengambil keutamaannya Pak lah. Nah, bahwa lah Nabi bersabda tersebut, tiada jua datang atas mayit yang terlebih keras daripada malam yang pertama, maka kasihani olehmu akan dia dengan sedekah. Maka barang siapa tiada memperoleh ia akan sedekah, maka hendaklah ia sembahyang 2 rakaat. Makanya Pak lah bahasa turun tanah itu